Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Stari dengan NIM B101118181. Baiklah, di sini saya akan membahas salah satu tokoh aliran sejarah, yaitu Bruno Hildebrand. Langsung saja ke pembahasan, di mana pertumbuhan dan perkembangan ekonomi tidak dilihat dari cara produksi maupun cara konsumsi, melainkan lebih menekankan kepada pentingnya evolusi dalam perekonomian masyarakat. Artinya, pemikiran masyarakat harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dapat dilihat dari cara tiap kelompok masyarakat dalam melakukan tukar-menukar dan berdagang. Tiap-tiap kelompok masyarakat tersebut dapat dibedakan atas beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu perekonomian barter. Perekonomian barter yang ditukarkan dengan barang merupakan salah satu bentuk perekonomian yang paling sederhana. Dalam perekonomian barter, barang-barang ataupun jasa dapat ditukarkan secara langsung oleh kedua belah pihak yang sebelumnya sudah menyepakati hal tersebut. Meskipun demikian, dalam perekonomian modern masih dijumpai barter, akan tetapi wujudnya lebih maju sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu perekonomian uang. Dalam perekonomian ini, pertukaran dilakukan dengan suatu media yang disebut dengan uang. Jika dibandingkan dengan perekonomian barter yang sederhana, jelas perekonomian uang ini jauh lebih efisien karena masyarakat tidak perlu lagi membuang waktu dan energinya untuk menukarkan barang yang ia miliki dengan barang yang ia inginkan. Dan perkembangan perekonomian uang ini jelas mempengaruhi perekonomian secara makro, sehingga membentuk lingkungan ekonomi yang jauh lebih berbeda dari lingkungan ekonomi barter. Yang ketiga yaitu perekonomian kredit. Dalam setiap transaksi memerlukan sejumlah uang. Dalam kenyataan jumlahnya terbatas, sementara itu kebutuhan masyarakat tidak terbatas, yang berimplikasi kepada tidak terbatas pula kebutuhan terhadap uang. Dengan kata-kata lain, uang merupakan suatu kendala untuk memaksimumkan kegiatan transaksi. Dalam hubungan ini, maka kreditlah merupakan terobosan baru dalam mengatasi kelangkaan persediaan uang untuk transaksi. Pengenalan kredit ini akan memperlancar transaksi, yang selanjutnya mendorong perkembangan konsumsi dan produksi yang demikian berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh penerapan dari pemikiran Bruno Hildebrand di masa modern ini yang sangat mendukung. Mengapa demikian? Karena kita lihat dari pembagian tiap-tiap kelompok masyarakatnya. Yang pertama yaitu perekonomian barter. Barter pada masa modern ini masih kita jumpai, akan tetapi wujudnya lebih modern. Contohnya saja barter antara HP dan laptop. Barter ini sudah mengikuti perkembangan zaman, di mana barter ini dilakukan dengan harga kedua barang tersebut sebanding. Yang kedua yaitu perekonomian uang. Pada zaman sekarang, segala transaksi sudah menggunakan uang, akan tetapi uang tersebut bukan hanya dalam bentuk tunai, bisa dalam bentuk e-money, Dana, OVO, GoPay, dan lain-lain yang memudahkan kita dalam bertransaksi. Hal ini menunjukkan adanya evolusi dalam perekonomian masyarakat. Salah satu dampak meluasnya peredaran uang adalah pesatnya perkembangan lembaga-lembaga keuangan, khususnya perbankan, sehingga hal ini memacu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi. Yang ketiga yaitu perekonomian kredit. Pada zaman sekarang bukan hanya mobil, rumah, ataupun motor yang bisa dikredit. Seiring dengan perkembangan zaman, barang-barang elektronik seperti TV, kulkas, mesin cuci, HP, laptop, dan lain-lain bisa dikredit. Dengan adanya perekonomian kredit ini dapat memperlancar segala transaksi. Hal ini menunjukkan adanya evolusi dalam perekonomian masyarakat. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.